Nah, pada waktu Malkus dipotong tangannya. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Mereka terjatuh dan Yesua lari karena Anda mengatakan bahwa Yesua meninggalkan dan lari. Nah, pada saat itu Yesua mengatakan kepada Petrus, karena Petrus memotong telinga Malkus dan dialah yang menyembuhkan. Apakah Yudas sanggup untuk menyembuhkan telinga? Itu poin kedua. Poin ketiga. Makasih Bang Feli. Poin ketiga. Ketika Yesua yang sudah mati dan terkubur lalu keluar dari kubur, Anda mengatakan bahwa Yudas yang keluar dari kubur. Apakah Yudas adalah seorang dia bisa membuat sebuah mujizat? Itu poin ketiga. Poin keempat, ketika Yesua berada di tiang salib, apakah dia berani mengatakan bahwa hari ini kamu bersama seorang penjahat? Dia mengatakan hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Apakah Yudas berani mengatakan demikian kepada salah satu penjahat demikian? Poin kelima, ketika crucify, penderitaan yang harus dilalui dan dihukum. Pada waktu itu, apakah para imam-imam, apakah Yudas, apakah mereka tidak tahu tampaknya Yesua? Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua sudah lari. Sedangkan penderitaan yang harus dia jalani, cawan ini dia harus lalui. Tetapi Anda mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Pada saat the last supper, Yesua berkata kepada para murid-muridnya untuk mengatakan bahwa di antara kamu ini ada salah satu yang mengkhianati aku. So one of those you will be betrayed me. Yang kedua, yang keberapa itu? Saya mau katakan, ketika Yesua mengangkat roti dan anggur untuk dia katakan bahwa inilah tubuhku dan darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi kalian. Makan dan minumlah, kenangkanlah aku sampai aku datang. Itu melambangkan darah yang harus tercucur. Dan itu dia harus mengatakan bahwa kamu harus memperingatkan aku sampai aku datang. Maka Yesua memiliki kerajaan yang tidak berkesudahan. Maka Yesua mendirikan bahwa di dalam Matius 18:16, dialah yang mendirikan eklesia untuk mengatakan kepada para muridnya. He encouraged the people untuk percaya bahwa Yesua punya kerajaan tidak berkesudahan. Yang artinya diperingatkan sampai Tuhan, sampai Yesua itu akan datang yang kedua kali. Jadi penyampaian Bang Sungai ini sangat gagal total. Dari segala apa rangkaian yang Anda katakan itu sangat gagal. Maka saya katakan bahwa ini adalah salah satu manipulatif pikiran orang-orang Kristen untuk tidak mempercayai tentang Yesua yang disalib. Padahal karena itu semua adalah di dalam nubuat-nubuat yang harus Yesua harus menderita, harus sacrifice, dan Yesua itu diketahui oleh Bapa bahwa dia harus menderita dan dia harus taat sampai mati, dan itu tidak disangkal bahwa harus dia melakukan. Maka dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 36 mengatakan bahwa cawan ini harus dilalui sama dia, penderitaan yang harus dilalui. Jadi saya pikir bahwa sia-sialah penyampaian Bang Zuma untuk memberitakan tentang Yesua yang Anda katakan bahwa itu tidak disalib, digantikan oleh Yudas, dan itu sesuatu yang janggal buat saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik, thank you. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Saya ingin menyampaikan satu hal dan mohon ditanggapi. Benar tidak Yesus pernah berkata, waspadalah kepada Kristus palsu, di mana Kristus palsu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah Anda percaya? Iya, betul, termasuk Bang Zuma adalah Saya nggak ada mujizat, saya cuma menghafal Bible saja. ya, Itu tapi kan Anda bisa. mengatakan Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Sabar, gantian kita Bang. Gantian kita ngomong. Kristus palsu. Matius 24 nomor 24 akan melakukan banyak tanda yang dahsyat. Jadi kalau hanya sekedar potong kuping lalu menyambungkan, itu mah kecil bagi setan. Dan mujizat-mujizat
Tujuannya apa? Sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat dan mukjizat itu dia menyesatkan banyak orang. Catat. Dicatat. Kemudian iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diserahkan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi." Kata siapa? Kata iblis. Segala kuasa. Jadi kalau segala kuasa diberikan kepada iblis, dan iblis memberikan kepada Yudas pengganti Yesus untuk nyambung ini. Saya pun kalau saya tebas leher Anda, sekarang sudah ada lem Korea. Bisa ku sambung itu, Bang. Bukan. Di mana? Sebentar. Ah. Di mana iblis itu diberi kuasa? Di dalam Matius 28 ayat 18. Dengar baik-baik. Tidak, sebentar. Iya. Kita berdiskusi dengan baik. Iya. Ketika Matius 28 ayat 18, Yesus berkata lah, dialah yang diberi kuasa, dialah yang diberi kuasa oleh Bapa untuk memiliki otoritas untuk menguasai di bumi maupun di surga. Tunjukkan data bahwa iblis mendapatkan otoritas penuh dari Allah untuk menguasai, bukan Allah, Yesus, Yahweh atau. Pernah Anda mendengarkan ucapan Yesus, Simon, iblis telah diberi izin. Pernah Anda mendengarkan itu kata Yesus? Pernah? Jawab jujur. Sebentar Bang Zuma. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan, Bang Zuma yang terhormat, ketika Anda mengatakan bahwa iblis diberi kuasa otoritas penuh oleh Sang Bapa atau Yahweh atau Elohim, Anda mengatakan demikian. Di mana pernyataan itu dalam kitab suci bahwa Bapa Yahweh atau Elohim memberikan otoritas penuh untuk menguasai di bumi maupun di sorga? Di mana? Ada tertulis. Kejadian 3 nomor 13. Di mana ada tertulis? Anda bertanya, saya jawab. Sabar dulu, jangan kayak orang di gereja. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kamu sanggup meremukkan tumitnya. Dia sanggup meremukkan kepalamu. Berarti iblis sudah diberi kuasa. Yesus pun mengatakan itu. Iblis sudah diberi. Di mana dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Yang meremukkan kepala ular itu bukan merujuk kepada iblis. Gagal total lagi, Gatot Bang Suma. Terus iblisnya meremukkan apa? Iblisnya meremukkan apa? Iblisnya kemudian menghancurkan apa? Sebentar Bang Suma, ketika dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Kasihan Bang Suma, jangan lalu musuh dengar. Lalu musuh daripada keturunan Adam siapa? Ayo. Musuhnya siapa? Ayo, di Kejadian 3 nomor 15 itu musuhnya iblis siapa? Musuhnya anak manusia siapa? Sebentar, Ayo. Bang Zuma tidak menjawab apa yang saya sampaikan. Berapa poin-poin yang tadi, tapi Anda tidak menjawab. Sudah apa dijawab itu, Bang. Saya mau menjawab lebih, tapi Anda selalu potong. Anda bicara lama, saya bicara sedikit langsung dipotong. Belum sempat saya menyelesaikan semua kebotolan Anda itu, belum. Anda mengatakan bagaimana mungkin. Jangankan ini. Diam dulu, tuyul. Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada di dalam tubuhmu itu ademkan dulu, ademkan. Ini guru mau menjelaskan. Guru mau menjelaskan. Oke? Job, kapan lulusan guru, Job? Bukannya satpam. Ini buktinya saya ngajar. Diam. Yang membunuh Tuhanmu juga satpam. Sabar, diam. Jadi teman, pahami teman. Jangankan mujizat-mujizat. Kan tadi saya sudah membacakan samamu. Dan kau mengiyakan. Iblis bisa melakukan mujizat. Iblis bisa melakukan tanda yang dahsyat. Jangankan tanda yang dahsyat. Iblis berhasil membunuh Tuhanmu. Catat itu. Tuhan pun iblis bisa bunuh. Oke? Gak usah terlalu lebay kali. Di dalam kitab yang tertulis Kejadian 3 nomor 15, iblis diberi kuasa untuk meremukkan tumit. Makanya Yesus itu ditenteng kayak es cendol sama iblis. Ketek, ditenteng kemana-mana Yesus itu. Paham kau? Iblis mencobai Tuhan lo. Bukti bahwa iblis lebih berkuasa dalam hal ini. Tapi sayang, Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku.
Berarti yang disalib bukan Yesus, Cak Kongkong. Kenapa kalian pingin kali Yesus yang disalib? Persis iblis kalian ini. Iblis tidak akan pernah bisa berkuasa atas diri Yesus. Yohanes 14:30. Sedikit pun iblis itu tidak berkuasa, sedikit pun. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Karena pembunuhan terhadap oknum yang ada di salib itu adalah upaya setan. Yohanes 13:2. Setan merasuki Yudas. Matius 26 nomor 24, nomor 4, nomor 59. Imam kepala melakukan tipu muslihat dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya bisa membunuh Yesus. Kata Yesus, "No, sedikit pun kalian tidak berkuasa atas diriku." Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Hah? Ada apa dengan kalian? Kenapa seperti setan kalian ini? Pingin kali Yesus mati. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus gak mungkin. Nih sekarang nih. Saya ingin tanya sama saudara. Saya sudah katakan bahwa seluruh mukjizat yang kau sampaikan tadi. Memutuskan tali apa? Ini apa ini? Leher ini ya. Leher. Memutuskan leher. Kuping. Itu bisa sekarang lem Alteco sini. Ku tebas lehermu. Ku sambung Alteco. Bisanya itu. Iblis bisa berkuasa melakukan apa saja. Jadi kalau jangan kau banggakan. Keluar dari kubur. Itu mungkin iblis. Prat. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Catat itu. Sekarang saya berhadapan dengan saudara. Anda mengatakan Yesus yang harus mati. Kenapa nafsuan kalian? Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis? Di kitab mana? Di kitab Mazmur. Yesus menyebut kitab itu. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale. Bukan. Tapi di kitab Mazmur. Pertanyaan saya kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kisi pertama. Kisi kedua. Di dalam Mazmur 118 ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Mazmur 118 nomor 22. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan sekarang sudah menjadi batu penjuru, yang dimaksud di situ siapa? Di dalam Mazmur 118:22 batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Jawab. Jawab, itu aja dulu. Begini, apa yang ditanyakan itu terlalu panjang, menjelaskan terlalu panjang, tetapi Ya supaya kita tahu, Bang. Sebentar saya akan Supaya jawab. kita tahu. Sebentar. Apakah Yesus yang disalib atau bukan? Kan gitu. Sebentar. Enggak, kita tiktokan untuk sesi ini, kita tiktokan. Kan sudah dua kan? Belum ya? Oh iya. Tapi saya segini, guru yang terhormat, ya, guru yang terhormat. Anda menjelaskan banyak sekali ya, guru yang terhormat. Tetapi tidak dapat poin saya. Tidak dapat poin. Karena Anda Kristen. Sebentar. Ya karena Anda Islam, makanya Anda terlalu. Ya Kristen kan nggak pakai otak. Kristen nggak pakai otak. Dalam beragama nggak pakai otak. Gini, Islam itu hanya datang untuk merusak kehidupan manusia. Oh nggak bisa. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan aku tidak akan mungkin dibunuh. Islam datang membersihkan Yesus dari fitnahan Kristen laknatullah. Tetapi sebentar. Tuh. Ketika pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya. Di dalam Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu karang. Ayo, pertanyaan saya, itu siapa? Itu siapa? Jawab.
Ini ada perkataan Bang Zuma aja sudah meleset. Batu yang kubuang menjadi batu karang. Ini kan Iya, maksudnya itu batu kan penjuru. Batu Anda penjuru begini, itu, dengar. Batu benar. penjuru, kan dia sudah mengatakan kepada Petrus, Begini ya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Itu sinkron itu. Weh, jangan lebay kali kau. Pertanyaan saya, di dalam Mazmur 118 nomor 22, batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Supaya kita tahu apakah yang disalib itu Yesus atau Yudas. Kok usah kemana-mana, ente mujizat-mujizat itu tadi lagi. Nanti ku kasih kau lem LT ko. Coba kau silet telingamu itu nyambung lagi tuh kau lem LT ko, lem Korea. Ya, kau usah kau bawa itu. Karena Yesus mengatakan, iblis melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi nggak usah kau heran, kenapa ada keluar dari kubur, kenapa dia bisa menyembuhkan orang. Ya karena memang iblis sudah dikatakan oleh Yesus itu mampu melakukan itu semua. Nah, Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kata Yesus. Pertanyaan saya, Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Jawab. Syukran sahabat-sahabat. Jawab. Jadi artinya gini, Bang Zuma itu melewati apa yang sudah saya pertanyakan dari tadi. Itu tidak masuk akal semua. Yang saya Karena tanya. kamu Kristen. Kan Ya, lucu Bang orang Zuma ini. tidak menjawab hal ini. Bang Zuma tidak menjawab poin-poin yang ada. Anda tidak bisa membuktikan Itu kan mujizat. bahwa Itu kan mujizat. sebentar. Ya, itu poin pertama. Oke, Anda membantah tentang itu adalah mujizat. Nah, Tetapi iblis kan pada bisa. waktu yang sebentar. Pada waktu yang melakukan bahwa telinga yang dipotong itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa pada saat yang sebelum Petrus memotong telinganya si Malkus, pada waktu itu Yesus sudah melarikan diri. Itu benar? Anda katakan bahwa dia sudah melarikan diri. Kan sudah ku bilang, Bung. Ingat, dengar. Poin per poin. Yang menyembuhkan kemudian telinga orang itu, ya, itu sudah iblis yang datang dalam rupa Yesus. Sudah dibilang tadi. Apa orang ini? Iblis itu mampu melakukan mujizat apapun. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata dia Kristus. Mampu bermujizat. Kenalah itu. Kenapa Anda mutar-mutar? Pertanyaan saya, supaya semua yang Anda inginkan itu gugur, Yesus harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Pertanyaan saya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Sudah gugur semua pernyataan saudara. Ketika pertanyaan itu datang bahwa batu yang dibawa, itu saya belum jawab. Saya tahu bahwa itu adalah Yesua. Ya, itu pintar. Sebentar. Udah. Sebentar. Udah. Sebentar. Sudah itu Yesua. Sebentar dulu dong. Anda ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Anda sebentar. Iya, Anda sebentar. Ingat ya, saya kunci jawaban Anda ya. Bahwa yang ada di Mazmur 118 nomor 22 itu adalah Yesus. Oke, Bang Prangko, lanjut. Biar diskusinya enak disimak sama yang nyimak, Bang Prangko. Coba tanggapi satu persatu supaya bisa ditanggapi ulang. Supaya kalau ada yang menyimak ini yang nggak paham bisa paham. Coba satu persatu, Bang Prangko. Jangan sekaligus dibawakan. Itu namanya Anda menyesatkan. Iya, dia tadi membawa poin ada 347 poin. Saya simpulkan semua. Bahwa yang mujizat-mujizat itu semua iblis sudah bisa lakukan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Silakan. Makanya kita bicara, Bang. Bukan saya tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya mendengar kok Abang penjelasan dari A sampai Z. Ketika saya bicara, Abang harus mendengar juga pertanyaan-pertanyaan. Bahwa Pertanyaan Anda itu seperti air hujan. Terlalu banyak. Anda paham, Bang Prangko? Tadi kenapa dijabarkan? Karena diminta untuk membuktikan Yudas. Yes, betul. Pintar Bang Bejo. Makanya dijabarkan begitu panjang.
Anda menanggapi, jangan semua Bang, per poin supaya kita paham. Anda benar apa Bang Juma benar? Ah, gitu dong. Pintar guru saya ini Bang Bejo. Thank you Bang. Iya, iya, iya. Ya, oke. Sudah tadi Anda Mazmur 22 nomor Mazmur 118 itu nomor 22 itu adalah Yesus, betul? Bang Zuma, saya sudah menjawab itu, tapi saya mau katakan kepada Bang Zuma, ketika Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa itu adalah Yudas yang disalib, Yudas yang menggantikan hal itu, maka pertanyaan-pertanyaan saya itu Bang Zuma tidak menjawab. Bahwa itu semua ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis yang melakukan semua itu. Dan Anda bawa ke dalam Kejadian 3:15 tentang di mana iblis sudah diberi kuasa. Ternyata Anda menggunakan Matius 28:18 di mana kuasa itu diberikan kepada Yesua untuk menguasai di bumi maupun di sorga. Ketika Anda bawa ke dalam Kejadian, itu bukan untuk si iblis, tetapi di mana itu adalah nubuat untuk Yesua bahwa Hawa baru adalah Maria, di mana dia yang akan melahirkan seorang putranya yang tunggal, dia yang akan membuka Allah itu. Ini bukan Jangan gereja. begitu, sebentar. Ini bukan gereja. Sebentar, ini bukan gereja gimana? Bang, Bang Anda Zuma? sudah per poin Bang. Kejadian Bagaimana 3 menanggapi larinya ke Maria, tuyul, Bang, tuyul, Bang, benar-benar sebentar, penipu, Bang. penipu. Sebentar. Hmm. Loh, gimana? Anda yang penipu, Anda adalah orang-orang yang menyesatkan, bukan saya. Ini kan kita Sekarang bicara tentang sekarang kenapa Anda mengatakan kejadian 3 itu larinya ke Maria? Jangan loh. Sebentar, itu adalah nubuat di mana Kata bahwa- siapa itu nubuat? Kata siapa? Sebentar, siapa perempuan yang melahirkan? Iya, Hawa melahirkan Yang anak-anak perempuan- keturunannya. Sebentar, itulah makanya saya katakan. Kok larinya ke Maria pula? Itulah nubuat yang digenapi Nubuat oleh nenek Kristus. Mukiper. Di mana Yesus Hei, yang akan diam. menggunakan kepala ular. Gimana Diam, sih? diam. Kalau kau nggak tahan pelajaran keras dari saya, kau turun. Kau jangan menipu di sini. Orang-orang Yahudi, bahkan tadi di awal saya mengatakan Matius 2 itu, Herodes ingin membunuh Yesus, itu pertanyaan saya yang kalian tidak sentuh. Paham? Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Ini ada nubuatan. Ku lempar juga muka sendal jepit nanti. Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Kenapa? Duluan mana bayi Yesus dengan nubuat yang kau jilat-jilat dari kitabnya Yahudi itu? Duluan mana? Duluan Kejadian kan? Berarti harusnya landasan Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu koclok. Hantam juga jidatmu nanti lama-lama. Orang bodoh-bodoh aja di gereja tempatnya, jangan di sini. Sebentar. Sabar dulu. Herodes ingin membunuh Yesus, ingat, bukan karena unsur nubuah. Catat itu. Apa buktinya bukan unsur nubuah? Kau baca kemudian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melawat kemudian Maria setelah melihat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lalu di antara mereka ada seorang yang datang kepada orang Farisi. Lalu kemudian datang kepada imam kepala, datang kepada mahkamah agama. Mereka berkumpul, rapat kilat. Apa kata Imam Kayafas? Imam kepala, bukan kepala botak. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli dari kitabnya sendiri. Tak ada nubuatan itu. Maka apa kata imam kepala? Kalian tidak tahu dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Elohim. Dia bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Adalah lebih baik Yesus mati satu orang daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka lihat nomor 53-nya. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Paham kau? Yang imam kepala, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Tunggu dulu, sedikit. Terus mahkamah agama, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Pendeta, pastor, penipu, atau mereka? Imam kepala mahkamah agama sudah duduk di situ, semua orang-orang hebat. Orang Farisi semua hebat. Mana lagi ada nubuatan? Justru mereka membuat nubuatan hari itu juga, tahun itu juga.
bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dari mana dia harus mati? Dari perampasan orang-orang Roma. Ada nggak imam kepala mengatakan, ente kesewaris, kenapa sih tidak buat nenek kiper? Jangan kau jadikan tempat yang Islam begini dengan gereja. Di gereja boleh kau nipu jemaat. Di sini no. Pada saat bayi, Yesus ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Karena Raja Herodes tidak menginginkan adanya raja yang bangkit di tengah-tengah kaum Israel. Catat itu. Pada saat dia dewasa, iblis ingin membunuhnya. Apa tujuan iblis ingin mencobanya? Karena iblis melihat peluang nama Yesus bisa dijual kepada anak Adam. Supaya anak Adam tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepada Yesus. Catat itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, ingin membunuh Yesus. Karena apa? Karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Catat itu. Bagaimana dengan Yesus? Berpesan dia. Kepada angkatan jahat diberikan tanda. Bangkit pada hari ketiga. Iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar dari kubur. Yohanes 12 nomor 31. Itu kata Yesus. Iblis mengatakan kepadaku telah diberi kuasa segala yang ada di awan-awan. Efesus 2 nomor 2. Iblis penguasa cakrawala langit. Yohanes kemudian 12:31, iblis penguasa bumi. Segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Yudas telah menerimanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadilah Kristen. Jadi Kristen ini adalah penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Catat. Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya, benarkah Yesus mengatakan dia harus pergi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Benar. Siapa yang tertulis dalam Mazmur 118 nomor 22? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus. Berarti ketika Mazmur 118 Anda akui Yesus, maka nomor 17-nya juga adalah Yesus. Di Mazmur 118 itu Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Apa tujuannya malaikat turun memberikan kekuatan? Supaya Yesus disalib. Pret. Dia datang memberi kekuatan Yesus untuk supaya persiapan terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Yesus, Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur bahwa Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oke? Jadi Yesus ketika berdoa, Bapa, kasih selamat ke aku dong. Dia kak mati kalau dibunuh sama tentara Romawi kodonge. Selamatkan saya kak dulu. Apa yang terjadi? Doanya diterima. Turun malaikat menyambutnya. Yesus kau diangkat ke langit. Dan itu dikhutbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mesias jasadnya tidak ditinggalkan di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu Yudas. Yang keluar dari kubur itu Yudas. Bantai itu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Yesus dulu. Baik. Ketika Bang Suma mengatakan demikian, ya kecil, Anda boleh menjadi penyesat, boleh-boleh saja. Nenek kiper. Sebentar dong. Anda mengatakan dari tadi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa Yudaslah yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yes. Itu saudara konfirmasi? Yes. Bahwa Yudas yang mengatakan demikian? Yes, iblis yang mengatakan melalui tubuh Yudas. Oke. Bang Suma yang mengatakan itu. Pada waktu Matius 28 ayat 19-20, apakah Yesus masih ada bersama dengan para murid-muridnya? Atau Yesus sudah tinggal? Sudah di atas. Sedangkan di sidang Lukas 22, dengar, Anda bertanya saya jawab. Saya jawab, langsung saya jawab. Biar kupingmu itu dengar. Kau bertanya, apakah pada saat Yesus itu, dengar dulu, Tuyul. Ini saya mau kasih data, Tuyul.
tukang tahayul. Ketika orang yang ingin disalib ini masih di sidang, apa kata dia? Lukas 22 nomor 69. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang. Berarti yang di sidang yang akan disalib ini sopo? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang di sidang ini, yang disalib ini bukan Yesus. Pakai ini sekali-kali apa? Bang Suma, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yudas memerintahkan pergilah ke seluruh bangsa menjadi muridku. Pada waktu itu Yudas bersama dengan Yesua. Yesua berbicara dengan Yudas dan para murid-muridnya yang lain. Hah? Anda mengatakan bahwa Yesus sudah pergi. Hei, Gimana di sih, situ baca Matius 27 nomor 5. Loh, ketika Yudas Yesus mati dengan cara disalibkan. Sebentar, Bang Suma. Pada waktu Yesua bicara ini, makanya saya pertanyaan. Pada waktu Yesua berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Gimana sih Anda itu tidak konsisten? Anda Lari yang ke sana, tidak lari konsisten. ke situ, lompat ke sana, lompat ke sini. Kamu tahu nggak? Aku tanya dulu. Matius 28 itu kejadiannya kapan? Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nah, makanya saya tanya, ini apakah sudah terjadi penyaliban? Sudah, itu dia keluar dari kubur hari ketiga, Tuyul. Di mana Matius itu dia mengatakan bahwa dia sedang berbicara pada waktu itu. Yesua berbicara dengan para murid-muridnya. La haula wala quwata disesat-sesatin. illa billah. Matius 28 itu berbicara kebangkitan dari liang tanah. Baca nomor 18-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya murid-muridnya ragu. Makanya muridnya mengira hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa dongoknya ini Tukiman. Tukang kibulin manusia. Tukiman. Kira salah nama Bukan Prangku namanya tukang Bang. kibul. Bicara Iya. ketika Matius 28 itu kejadiannya setelah terbelah kubur keluar hantu. Akulah Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu yang keluar dari tanah, itu yang meminta. Kemudian orang menjadikan dirinya soko guru. Itulah iblis dalam rupa Yudas. Makanya di dalam Matius 4, Lukas 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis tidak berhasil memberikan segala kuasa itu. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana yang tepat itu? Ketika ada yang disalib. Nah, yang disalib ini dikira Yesus padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya mencoba merangsang Anda untuk kembali ke pernyataan Yesus. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Matius, Lukas 24:44. Di Mazmur ada ungkapan batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kisah para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang di Mazmur 118 ini adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Di data nomor 17-nya, ketika orang-orang jahat, para orang fasik mengelilingi Yesus untuk ditangkap. Apa kata Yesus di nomor 17? Aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Berarti yang disalib dan mati, lalu dia mengencam asam anggur asam, lalu menyerahkan dia, maka matilah dia. Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, yang disidang bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Bukan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Itu Quran saya mengatakan. Yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada penyesat memakai nama Yesus, berkata akulah Mesias, akulah Kristus, fungsinya menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Terjadi tidak? Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti berarti Yesus pembohong. Kalau terbukti, mana banyak orang yang mengatasnamakan Kristus?
Kristen. Kenapa? Karena Kristen akar katanya adalah Kristus. Berarti Kristen ini adalah orang banyak yang menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Paham ya? Nah, udah, ada lagi. Gas terus bang, gas, pijak aja bang, sisir dulu, sisir dulu dong. Sisir dulu bang, sisir dulu bang, gas terus, cekek aja bang lawan. Ayo bang, selama ente mau belajar, selama ente mau menggunakan akal, yuk mari kita diskusi sampai 2 tahun pun saya berani. Yang penting ada sisir di sini, kan gitu. Ya sisir, pegang kayu bang, pukul aja bang, apa anda? Saya daripada saya membuat KU curhat. KU Bang Prangku, ada kesan Bang Prangko. Saya tangkap kesan Prangko. Bang Prangko, Anda saya nggak pikir ya. memahami Bible secara urut. Apakah Anda Prangko. memahami Bible? Gini, Prangko. karena ini Izin Bang tidak Bejo. akan nyambung. Kak. Izin Bang Juma sedikit Bang Juma. Sekarang pertanyaan Silakan, saya, silakan. pertanyaan saya Kalau terakhir kamu kepada menggunakan akalmu, Ketika- kalau kamu mampu ketika menggunakan Bang Suma akalmu, mengatakan sebentar bahwa Prangko, izin Yesua sebentar itu Bang tidak Prangko. Bang Prangko, ini sebentar Bang Prangko. Kalau Anda di Komal ini menggunakan, membawa akal Anda, ya, Anda harus bisa mengkaji Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau Yesus di kitab Mazmur. Berarti ada nubuatan Yesus ini akan diselamatkan oleh Tuhannya dengan cara Tuhannya mengutus malaikatnya. Itu kalau kamu pakai otak, tapi kamu bawa doktrin kemari. Itu satu poin itu aja harus kamu tekankan. Yesus itu kata iblis, ketika iblis dicobai oleh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bukit itu, apa kata iblis? Apa kata iblis? Ada mengenai tentang engkau, nubuatan tentang engkau di kitab Mazmur, bahwasanya Tuhan Sang Elohim, Sang Maha Pencipta akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Kaki Yesus tidak menyentuh tanah, dia terangkat ke langit. Longor. Lanjut maaf. Ingat ya, ingat sebelum Anda turun, Saudara Prangko. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 Sebentar nomor saya 3. bertanya. Nomor 13. Sebentar saya tanya ke Bang Suma. Sabar dulu, ini keterangan paling lama 30 Nanti detik. sebentar habis itu Bang Suma katakan. Oke, silakan. Sebentar, saya bertanya kepada Bang Suma. Ketika Bang Suma menyampaikan bahwa Yesua itu tidak disalib, ya, sejarah mana yang membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib? Atau peristiwa yang terjadi itu tidak? Oke, baik. Yang pertama, yang Anda harus tahu, TKP terjadi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang tahu tentang kejadian itu adalah mereka, bukan kita. Sekarang, nggak usah kamu pergi kemana-mana mencari buku sejarah. Baca aja Bibelmu. Catatan kaki di Matius 27 nomor 5 menerangkan Alkitab Sabda. Lihat di Google. Yudas saat itu mati dalam keadaan disalib. Buka sekarang. Ngapain ambil sejarah? Toh orang yang menulis sejarah ini hanya memberikan kisah-kisah yang menurut penelitian mereka. Tetapi apakah Anda tidak percaya data yang ada dalam Bible? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus berdoa agar diselamatkan, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya diterima, doanya dikabulkan. Anda tidak percaya itu? Sampai Anda harus bawa sejarah? Anda tidak percaya Bible? Ayo. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31, sedikit pun, Yohanes 14 nomor 30, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Sementara upaya demi upaya dilakukan oleh iblis untuk membunuh Yesus, tidak berhasil, bukan? Nah sekarang permasalahannya antara Anda dengan saya nih. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda memaksakan Yesus mati terkutuk. Anda memaksakan Yesus sebagai penebus segala dosa-dosa manusia. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus. Setiap saat Anda mengaminkan pernyataan Paulus yang hanyalah fitnah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Itu fitnah.
Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah terkutuk? Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok dia bisa dikutuk? Sementara Yesus mengatakan, Anda dan saya nih, roh kebenaran ketika datang akan memuliakan aku. Siang malam, saya menghabiskan waktu untuk mensucikan Yesus dari orang-orang Kristen yang menginginkan Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh. Itu Kristen. Apakah itu memuliakan Yesus? No. Itu menghinakan Yesus. Sementara kami haram hukumnya. Kami mengatakan Yesus itu ditampar, diludahin, diseret. Yesus itu manusia mulia, Cok. Terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Maka yang memuliakan siang dan malam kami, kalian menghinakan. Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada di dalam tubuhku ini adalah roh kebenaran. Alhamdulillah, karena saya memuliakan Yesus. Sakit hati saya, Bang, kalau Anda mengatakan Yesus ditampar, dilulahin, diseret. Orang Roma memperkaos anak kandungnya, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa laknat mereka ini Anda tanggungkan ke orang suci Yesus. Di mana otak ini? Mereka yang melakukan maksiat, membunuh, menjajah, merampas, merampok. Tapi dosa-dosa yang diambil alih oleh Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin. Mereka hanya melegalkan perbuatan maksiat dengan mengharapkan dilimpahkan kepada Kristus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis tentunya. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam. Adam, makanlah. Justru kalau kau makan, kau dalam hidup kekal. Kau tidak akan mati. Makan, makan, makan. Inilah yang terjadi sama Kristen. Iblisnya datang, sembahlah Kristus, sembahlah Kristus. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Yesus yang Engkau itu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu kenapa kemudian sekarang Yesus ini yang Ahad? Yesus ini yang kemudian sebagai Shema, yang harus dipanggil. Nama Tuhan Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Iblis yang menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Terakhir dari saya, Bung. Mungkin sesi berikutnya Anda boleh datang lagi. Terakhir, ini berupa pertanyaan. Boleh Anda jawab sekarang, boleh juga Anda tidak jawab. Tapi renungkan. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini apakah berhasil? Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Pertanyaan saya ulang, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Di mana penyesatan dimulai iblis di abad pertama. Kata Yesus, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri untuk sementara. Silakan. Nyisir dulu. Lanjut. Masya Allah. Izin saya tambahkan sedikit, Bang Zuma. Izin, Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Yesus itu benar disalib atau tidak? Padahal menurut sejarah Yesus itu disalib. Apa buktinya? Kita nggak usah pakai buku sejarah. Betul dikatakan Bang Zuma. Kita pakai Bible, pakai perkataan Yesus. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa kegelapan itu sudah mulai berlangsung, segera berlangsung. Nah, kuasa kegelapan itulah yang kemudian mengobrak-ngabrik sejarah pada kala itu. Al-Quran mengecam ahli kitab, yang mereka itu adalah dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yesus juga mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah penyesat banyak orang di muka bumi ini, kawan.
Kita nggak perlu pakai buku sejarah. Jelas kekuasaan gelap itulah yang akan menguasai pada masa itu dan memutarbalikkan fakta sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Makanya dikatakan di Mazmur 118 itu, saya lupa datanya nomor berapa, bahwasanya dia akan menerangkan apa yang Tuhan perlakukan kepada diri Yesus dan apa yang diperlakukan Tuhan kepada mereka. Mazmur 118 tadilah jawabannya. Demikian dari saya, Bang Zuma. Silakan tanggapi Bang Franco. Keren. Atau mau kabur silakan. Oke, silakan. Saya tidak kabur, tapi saya mau menjawab bahwa ketika Bang Zuma dan kawan-kawannya mengatakan bahwa itu tidak tertulis di dalam salah satu sejarawan atau siapapun tidak pernah menuliskan tentang hal itu, hanya Anda mengatakan bahwa hanya based on Bible dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti di mana Bible mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan di dalam Bible itu tertulis para murid-muridnya menjelaskan bahwa Yesua itu disalib. Pertanyaannya bahwa di mana Yesua itu tidak disalib dalam Bible, perkataan secara eksplisit bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan semua dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu mereka telah menggambarkan, Paulus telah menggambarkan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Bang Zuma mengatakan bahwa dan kawannya mengatakan bahwa dalam bukti secara empiris dalam kitab suci bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, pertanyaan bahwa di mana ketika Anda mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib, sedangkan sejarawan menulis tentang kisah penyaliban itu di dalam salah satu sejarawan Yahudi juga mengatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa ada sebuah hal yang sangat official untuk menyatakan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua tidak disalib, hanya mempergunakan Bible, sedangkan Bible tidak membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, ini adalah salah satu narasi omong kosong yang artinya Anda sedang memanipulatif pikiran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika Anda membawa tentang Galatia 3:13 berkata bahwa Rasul Paulus itu mengatakan tentang kutuk, bahwa Rasul Paulus itu hanya mengulangi kembali, atau Apostolos Paulus, saya tidak menyebut Rasul tapi saya menyebut Apostolos, bahwa Apostolos Paulus itu berbicara tentang untuk mengulangi tentang apa yang ditulis dalam kitab Ulangan, ya, bahwa di mana Yahweh atau Elohim mengutuk orang-orang yang pembuat kejahatan, itu orang-orang itu harus digantung di atas kayu, itu hanging on the tree, itu mereka itu adalah terkutuk. Maka ketika dia tidak diturunkan pada waktu yang sama, maka Elohim mengutuk orang tersebut. Pada waktu penyaliban, bahwa Yesua pada waktu yang sama Yesua diturunkan dari tiang salib. Maka Yesua itu tidak dikutuk, tetapi Apostolos Paulus mengatakan bahwa Yesua mengambil jalan kutuk untuk misinya adalah penyelamatan tersebut. Bukan berarti Rasul Paulus itu atau Apostolos Paulus itu memberikan kutukan kepada Yesua. Itu pemahamannya itu gagal total. Bang Zuma dan kawan-kawan itu gagal total. Tidak memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Apostolos Paulus dalam Galatia 3:13. Kau lah yang gatot, enaknya kau bilang kami gatot. Iya, sebentar. Bang Franco, pertanyaan Bang Zuma ya tentang bukti bahwasannya iblis berhasil menyesatkan. Jangan dulu Bang. Saya belum sampai ke situ. Saya mau kasih clue-nya bahwasannya. Saya mau kasih clue-nya nih, Bang. Saya mau bicara sedikit. Bukan, maksud saya gini, supaya Abang nanti mudah untuk masuk lagi dan menyampaikan. Saya kasih clue-nya. Abang baca Matius 4 ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ke atas bait Allah. Nomor 6-nya Abang baca, iblis saja ya menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dia sedang menyesatkan tentang menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Anda tersesat dengan menyatakan dia adalah sang Allah. Clue dari saya, Bang. Pikirkan itu. Lagi-lagi Bejo tidak mengerti apa yang pertanyaan yang ya, gimana ya? Ya tidak masuk poin-poin yang saya bertanya gitu loh. Makanya kalau diskusi ke atas, isi kepala tuh ditambah isi kepala. Dipasang isi kepala ke jangan kosong. Jadi gitulah. Isi kepala
kepalaku sangat penuh dengan Nggak ada. Kalau ada isi kepala nyambung dari tadi bos. Ini nggak nyambung. Capek kita. Bang Franco, dijawab aja pertanyaan Bang Zuma. Berhasilkah iblis menggunakan nama Yesus dan dia menyesatkan banyak orang? Tahan di situ dong. Iya, oke. Tahan di Nanti situ. dijawab Saya ya, mau Bang ya. bertanya Nanti kepada dijawab Bang Heri. ya. Bang Heri, sebentar. Saya tanya kepada Bang Heri. Ketika Anda mengatakan bahwa bukti empiris di dalam kitab suci bahwa Yesua tidak disalib. Pertanyaan sih saya. Di mana kitab suci menuliskan bahwa Yesua tidak disalib di dalam kitab suci? Di mana ya secara eksplisit bahwa Yesua tidak tertulis? Tadi Yesus mengatakan loh. Itu kan Anda mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Sebentar, ketika Anda mengatakan. Anda bertanya, Yesua kami tidak jawab. disalib. Loh, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, di mana di dalam kitab Anda membawa kitab suci yang akan membuktikan di mana kitab suci mengatakan bahwa Yesua not crucified. Oke. Dan di mana Yesus sebentar, di mana ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib? Sejarawan. Ya, harus ada yang mengatakan dong. Bahlul. Ini sudah keluar bahasa dosen ini kepadamu. Ya. Itu udah kasar, tidak boleh kasar. Memang Bahlul Anda. Tidak boleh kasar itu halus. Kita bicara itu halus. diskusi pakai otak, Bang. Itu halus, itu Janganlah. sangat halus, Bahlul. Itu sangat halus. Daripada Yesus mengatakan bodoh, masih penting aku Bahlul. Jadi gini, saudaraku. Ketika Anda bertanya tentang sejarawan, kau tahu tidak Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes itu siapa? Itu penulis sejarah. Bukan murid Yesus. Buku-buku mereka tidak ada validasi dari Yesus. Catat itu dulu. Bukan firman Tuhan bukumu itu, bukan. Itu penulisan sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang pertanyaan, Anda mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan mereka yang tidak tervalidasi. Tetapi di mana engkau menggunakan tulisan-tulisan itu untuk menyatakan bahwa Yesua itu tidak disalib? Bagaimana mungkin standar ganda? Karena itu yang kamu gunakan untuk membuktikan penyaliban Yesus. Dan buku itu sendiri. Dengar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Elohim atau iblis? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu kuncinya itu di situ. Kalian ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya, jangan sebentar. Penyaliban itu, dengarkan pertanyaan saya. Penyaliban itu rencana Tuhan Elohim atau rencana iblis? Jawab. Kalau ditanya itu dijawab. Nanti kusisir alis kau ya. Alis kau kusisir nanti. Woi, jawab. Itu adalah. Jadi jawab, jangan kemana-mana. Diam dulu, Blender. Diam dulu. Oke, saya jawab. Itu adalah rencana dari Bapak itu sendiri. Mana dalilnya? Sebentar dulu. Saya butuh dalil. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa? Tunjukkan dalil. Sebentar dulu, Bang. Kita jelaskan dulu. Anda mempertanyakan, kita jawab dong. Tunggu, sabar. Tarik nafas. Saya butuh dalil kok. Dalil. Sebentar, dari tadi saya butuh dalil, Anda tidak mempunyai dalil. Bermandikan dalil. Kalau saya bicara semuanya dalil. Data dulu baru jelasan. Yohanes 8, dengar. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Memang ada bapak yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Tapi bapak iblis. Apakah betul yang kau sembah selama ini adalah iblis? Karena yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ingin membunuhku karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Saya bertanya samamu, betulkah kamu ini menyembah iblis yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Jawab. Bisa saya menjelaskan sedikit? Saya butuh dalil. Sebagaimana saya kasih dalil bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Dalil. Yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Sekarang kau mengatakan bahwa yang menginginkan kemudian penyaliban adalah Bapak.
Berarti Sebentar. yang Bapak yang kau maksud di sini adalah iblis. Sebentar. Betulkah Kristen penyembah iblis? Jawab. Sebentar. Poin pertama saya jawab. Sesuai dengan dalil apa yang Bang Suma katakan, bahwa itu adalah keinginan iblis. Betul. Keinginan Ya. iblis untuk membunuh Yesua. Pandai kamu. Sebentar. Belum ada penjelasannya. Oke. Udah terjawab kan? Diam Udah dulu. terjawab. Diam dulu. Terus tadi kenapa kau mengatakan Diam Bapak dulu. Tuhan Belum Elohim saya yang sampai menginginkan? Belum saya sampai di situ. Oke, Sama saya gimana? kunci. Saya kunci, oke. Sebelum- Yang menginginkan sebelum- penyaliban iblis. Oke, lanjut. Belum, makanya diam dulu. Lanjut. Ketika iblis menginginkan bahwa Yesus harus mati, oke? Itu adalah keinginan iblis. Apa tujuannya? Itu ada dalilnya, keinginan dia. Untuk apa? Kita lihat. Pada waktu Yesua dilahirkan, itu sudah ada keinginan iblis untuk, karena iblis tahu bahwa Yesua akan datang menyelamatkan. Maka misi daripada Yesua untuk datang penyelamatan ini, iblis ingin untuk membunuh dia. Itu keinginan iblis untuk Oke. membunuh. Apakah Berhasil Bapak nggak minta iblis itu? membunuh Yesus? Sebentar. Berhasil Apakah- tidak iblis membunuh Sebentar, Yesus? Bang, sebentar. Apakah Bapak Berhasil apakah Bapak- tidak iblis? Iblis gagal. Ya tahulah, untuk tahu membunuh dia. makanya Bapak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Pertanyaan Sebentar. saya, berhasil Iblis tidak gagal. iblis membunuh Yesus? Iblis gagal membunuh dia. Iblis gagal membunuh Yesus. Sebentar, jangan dulu. Diam Berarti dulu. yang dibunuh ini siapa? Sebentar, diam dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, aku nggak ngerti apa yang Abang semua maksudkan. Anda Sebentar. mengerti, kamu sudah Jangan menjawab. bersuka Hei, cita saudaraku. dulu. Di-mute dulu, Jangan di-mute dulu. bersuka cita. Jangan Mohon, bersuka cita. diam. Saya bertanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Anda menjawab iblis. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Anda mengatakan tidak berhasil. Oke, berarti alhamdulillah. Bukan Yesusku yang disalib, tetapi Kristusmu, yaitu Yudas. Thank you. Ya oke, Anda berthank you, Anda victory. Tapi belum saya Thank you. belum Yesus tidak berhasil dibunuh iblis, Ya, tetapi tetap aja kemudian ada belum penyaliban. sampai- Siapa Ya, yang makanya disalib? Belum sampai selesai aku jelaskan, Bang Zuma. Siapa yang disalib? Ya, ingat, Sisir Yesus rambut, tidak sisir disalib. rambut. Lalu yang Sisir disalib rambut siapa? dulu. Ya, sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, Abang sisir rambut dulu, Ayo. Bang, sisir rambut dulu. Biar aku jelaskan. Sisir rambut dulu. Yang disalib Ya, siapa? sisir rambut dulu, Bang. Sisir rambut. Aku Anda jelaskan. mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Iya, makanya. Tapi Bolehkah penyaliban itu tetap ada terjadi. Pertanyaan bolehkah saya, siapa itu menjawab? yang disalib? Bolehkah saya menjawab? Silakan. Abang sisir rambut dulu, sambil sisir rambut dengar saya bicara. Oke? Guru Dayan. Silakan. Ya, yang Silakan. suka Anak memanipulasi muridku pikiran yang orang baik. tua. Silakan. Iya, oke. Baik. Silakan Anda putar lidah Anda sampai Tidak ada melilit putar sampai ke lidah. lapangan Tidak Senayan. ada putar Silakan. lidah. Nah, orang Ingat, Timur Anda sama-sama mengatakan orang Timur, iblis ada tidak putar berhasil lidah. menyalibkan Sebentar, Yesus. Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Ketika saya menjawab, Abang harus mendengar biar bisa diskusi ini berjalan dengan baik ya, Abang Sumaku yang terhormat ya, bahwa Yesua dia memang benar-benar dia itu mati atas keinginan oleh iblis. Tetapi iblis itu gagal, Tadi Anda Bang. mengatakan diam. Iblis itu Tadi Anda mengatakan tidak berhasil. Sekarang Anda putar balik lidah Anda. Memang berhasil. Mana yang betul? Jangan dipotong, Jun. Hei, mana yang betul? Iblis berhasil menyalib Yesus atau iblis tidak berhasil menyalib Yesus? Kok tabrakan? Melilit lidah lagi nih jemaat gereja yang kayak gini. Ajaran pendeta ya gini. Diajarkan untuk seperti ular. Cerdik seperti ular. Hah? Ular itu iblis, kau diajari cerdik seperti iblis memang. Tadi Anda mengatakan iblis tidak berhasil. Sekarang Anda mengatakan berhasil. Mending turun deh, kabur. Nah, lari cepat. Mumpung saya nggak lihat. Kabur, cepat, kabur. Mumpung aku nggak lihat. Sisir rambut dulu lah, Jun. Cepat.
Anda mengatakan tidak berhasil, kemudian Anda mengatakan berhasil. Itu tadi belum dijawab juga Bang Juma ya. Berhasil nggak iblis? Siapa itu yang menjadi pengikutnya iblis? Itu belum dijawab. Itu juga enggak. Itu baru berhasil doang tadi. Belum sampai siapakah belum nih ya. Sampai siapakah belum nih ya. Sebentar, Bang. Banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan makanya ia tidak baik-baik berkuasa begini, sedikit bahwa pun iblis memang menginginkan bahwa Yesua itu harus mati. Tetapi Yesua tidak mati, artinya dia gagal dalam hal bahwa misi yang dilakukan oleh iblis itu gagal total. Dalam arti bahwa Bapa mengetahui tentang apa yang rencana bahwa kematian Yesua untuk menyelamatkan manusia. Sehingga terjadi sebentar dong. Ini kan dari mana kematian Yesus menyelamatkan manusia? Ilmu dari mana itu? Iblis menginginkan kok tiba-tiba kau selipkan konsep gereja masuk? Itu mati dan kenapa kau selipkan itu masuk? Ternyata iblis itu gagal. Kenapa dan kau selipkan konsep itu masuk? Mengalahkan maut. Makanya Yesua itu hidup. Udah. Pret. Ngapain kau selipkan itu? Memalukan. Anda lupa Bang Prangku. Tujuan memalukan sekali. Memalukan sekali. Anda lupa tentang Kristen. Memalukan sekali. Menyatakan Yesus disalibkan untuk penebusan dosa. Kalau iblis gagal menyalibkan Yesus, sangat memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Bisa-bisanya kau selipkan masuk ya, itu dosa. Oke lah, itu kalian punya terima kasih banyak. Bukan saya KO, tetapi kalian tidak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan. Aduh. Oke, tidak ada masalah. Masalahnya. Ya, tidak ada masalah. Ya, bahwa bukannya Juma ini, apa masalahmu Juma? Masuk si John. Ya. Aduh, parah. Lanjut Bang Juma, mana tahu si John menjawab siapa yang ikut si iblis tadi yang banyak itu siapa? Oke, Bang Prangko, thank you. Sorry Bang, ada kata-kata yang kurang berkenan Bang. Kita cuma berdiskusi. Siap. Tertarik dengan Kristen kah Juma? Oke, Bang Prangko, thank you Bang ya. Thank you Bang. Ya, makasih Bang. Thank you Bang. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Salut juga ya buat Bang Prangko menggunakan data dan dalil berusaha untuk menjawab. Makasih Abang. Saya salut juga dengan Bang Prangko. Untuk tukar pikiran Bang, bukan berarti kita thank you. Saya tetap menerima apa yang disampaikan, tidak ini saudara kita baik. Pikiran cakrawala berpikir untuk menguji setiap apapun yang kita terima ya. Jadi saya thank you saudara, thank you. Ya, John. Siapa yang mau diskusi bilang pelan-pelan bicaranya, jangan terlalu. John, kau masih di jalan? Sudah, saya sudah di rumah. Kenapa? Oke, syukur. Oke, John, yang menginginkan penyaliban terhadap Kristus Yesus anak Maria, iblis atau Tuhan? Dua-duanya. Tim ya. Ya sama gitu John. Kerjasama maksudnya. Dua-duanya. Nah, itu pertanyaan konyol yang di atas itu. Itu kalau berarti kerjasama kau bilang. Nah, sudah Tuhan kau diam dulu, kau diam aku dengan Juma. Yang tidak ada otak, yang tidak ada otak, tolong mute dulu. Saya kamu anggap Juma ini guru. Biar saya diskusi dengan Juma. Yang murid-murid itu diam di atas. Parah. Nah, tertawalah sampai puas kamu. Tolong kamu tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Tolong dalil, silakan. Apa? Yang kau minta dalil seperti apa? Karena dari tadi kau framing terus. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk menebus dosa manusia. Silakan.
Kamu tadi sudah bicara dan itu jawabannya seperti apa yang kamu sudah jawab. Terus kamu memaksa saya untuk membuat sebuah dalil lain yang mengatakan di mana Tuhan menuntut manusia. Ya, padahal tadi sudah Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ketika orang berdosa mereka harus membawa korban persembahan seperti binatang untuk penebus salah itu atau penebus dosa itu melalui darah ketika darahnya dicurahkan. Maka dengar dulu, karena Anda belum paham, maka saya mau berikan pemahaman kepada Anda. Maka disitulah dengan mereka menyembelih binatang tersebut, maka darah itu tercurah, maka disitulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya apa, John? Kacau nih Bang Juma, ini nggak nyambung ini Bang Juma. Pertanyaan saya memang nggak ada jawaban. Di mana? Aku mau bertanya kepada Anda. John, coba baca Yohanes 3:16 dulu, John. Kan Biar Tuhan tahu, itu coba. maha adil, Bang. Yohanes 3:16 dulu, mulai dari situ aja, John. Yohanes 3:16 dulu coba, biar lurus. Yang di atas dia, mute kau di atas. Aku tidak bicara dengan Anda. Sekali kau John. Bagus kau panggil aja Tuhan kau John, berantem sama aku yuk. Kalau menang aku mau ke Tuhan kan yuk. Ayo John yuk, main. Ayo. Kalau aku menang jangan kau Tuhan kan dia. Itu yuk. Diam, diam. Kok jadi ribut? Jangan begaduh lah, jangan kroyok. Diam. Pertanyaan saya, di mana Anda kan mengatakan bahwa ia menginginkan penyaliban juga itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhannya Nabi Musa menginginkan korban persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau kau melihat Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengar dulu, dengar, jangan geleng kepala. Kan nyambung ke situ kan Bang. Karena ini adalah konsep kekristenan yang kami pegang. Kenapa kamu harus kejang-kejang ketika saya berbicara tentang konsep kekristenan? Ya Allah ya Karim, kita pula yang kejang. Anda memfitnah Tuhan. Gitu Anda memfitnah Tuhan bahwa penyaliban itu keinginan yang Tuhan bekerja sama iblis. Anda yang memfitnah. Tadi itu sangat memfitnah. Ulang lagi kalau gitu. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu Tuhan atau iblis? Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati dan menebus dosa manusia. Nyambung John. Dengar ya, bahwa sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diam. Jangan